Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ahibati fillah wa akhwati fid din, azza Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan insyaallah pada pagi hari ini pembahasan tafsir surah Al-Insan, di mana Allah Subhanahu wa taala pada perjumpaan sebelumnya kita jelaskan firman Allah, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah Subhanahu wa taala di dalam surga menyajikan minuman yang membuat kemudian batin mereka hilang dari seluruh keburukan, yakni minal hasadi wal hiqdi wal ghilli wal adha wasairil akhlaqir radiyah. Allah Subhanahu wa taala sucikan batin-batin mereka dari hasad, dari dengki, kemudian dari kebencian dan seluruh perbuatan menyakiti atau menyakitkan orang lain. Wasairil akhlaqir radiyah, dan seluruh akhlak yang buruk. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala bihalati adh-dhahiri wa jamalihimul batin. Allah mengabarkan kepada kita subhanahu wa ta'ala dengan keadaan ahlul jannah, baik secara zahir ataupun keindahan jiwa atau batin mereka. Maka semua itu kata Allah kemudian, inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Al-Imam Ibn Katsir beliau mengatakan, ayyuqalu lahum dzalika takriman lahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul jannah bahwa semua yang diberikan oleh Allah dari kemuliaan keindahan zahir, begitu juga dari keindahan kemuliaan secara batin, semua itu adalah bentuk takrim. Takrim ini adalah bentuk pemuliaan. Lahum, bagi mereka, bagi ahlul jannah. Wa ihsanan ilaihim, begitu juga sebagai bentuk ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat lainnya, seperti dalam suratul Haqqah ayat yang ke-24, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kulu washrabu, minumlah kalian dan minumlah kalian, hani'an, hani'an, dengan apa? Dengan penuh kenikmatan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Semua ini adalah balasan atas apa yang kalian telah lakukan di masa yang lalu, maksudnya ketika di dunia. Fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah berlalu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam suratul A'raf ayat yang ke-43. Ketika ahlul jannah diseru, dipanggil untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan kepada mereka, nudu, mereka diseru, dipanggil,
antilkumul jannatu uristumuha, ya, bahwa itulah surga yang telah dipersiapkan oleh Allah, yang kalian menjadi pewarisnya, yang Allah wariskan, yang Allah berikan kepada kalian. Dan semua itu kata Allah bima kuntum ta'malun, semua itu karena apa yang kalian kerjakan, karena apa yang kalian perjuangkan ketika di dalam kehidupan dunia, amal soleh yang kalian pertahankan meskipun terseok-seok, meskipun penuh dengan ujian, halangan, kemalasan, kefuturan, tapi tetap beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berhenti. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bukan bagaimana atau jumlah amal kita, tapi yang dinilai oleh Allah adalah sekuat apa kita mempertahankannya. Karena yang diinginkan oleh Allah kita bertahan sampai akhir. Allah tidak peduli kita mungkin tidak puasa sunnah atau sholat tahajud misalkan, tapi tetap bertahan di atas perkara yang wajib sampai akhir hayat, maka Allah membalasnya dengan surga. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, atau yang lainnya nih diriwayatkan oleh yang lain, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling dawam, yang terus menerus dikerjakan sampai akhir hayat, meskipun sedikit. Allah tidak peduli dengan banyak atau luar biasa atau dahsyatnya amal seseorang, tidak. Yang Allah butuhkan adalah istiqamah. Dan ketika seseorang beramal seperti ini, maka surgalah jazanya, surgalah balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyempurnakan ayat ini kemudian dengan mengatakan, wa kana sa'yukum mashkura jazakumullahu 'alal qalili bil katsir. Apa yang kalian lakukan itu dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan syakurun halim, bahwa dirinya itu adalah syakur, untuk menunjukkan bahwa Allah ketika membalas tidak pernah sedikit. Allah ketika membalas tidak pernah sedikit. Karena balasan Allah terhadap kebaikan tidak pernah sepadan. Nah, ulangi sekali lagi. Balasan Allah terhadap kebaikan itu tidak pernah sepadan, tidak pernah sama, selalu lebih baik, lebih jauh, lebih banyak, lebih dahsyat, lebih mulia dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Dan itu sifat Allah. Makanya Ibnu Katsir di sini mengatakan jazakumullahu, Allah membalas kalian alal qalil, atas perbuatan kalian yang sedikit. Sekuat apapun amalan kita tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah pantas sebetulnya mendapatkan surga sebetulnya. Tapi Allah balas dengan yang banyak, yaitu surga, dengan jannah bagi mereka-mereka yang beriman kemudian lagi beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan Quran kepadamu dengan tanzil. Maksudnya secara bertahap, berangsur-angsur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah kemudian menurunkan kitabnya atau menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan hikmah, sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan Allah, kenapa Allah menurunkan Al-Quran, secara bertahap, adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneguhkan, ya, wa Qur'anan Allah Subhanahu wa taala mengatakan binusabbita bihi fuadak. Allah katakan apa? Kami turunkan Al-Qur'an itu secara bertahap untuk meneguhkan tathbit fuadaka, hatimu, linusabbita bihi fuadak, agar kami meneguhkan hatimu wahai Muhammad. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Kondisi kebutuhan. Dan sebab yang kemudian membuat Allah menurunkan ayat atau firman-Nya. Dan semua itu dalam rangka menguatkan hati Rasulullah SAW agar tidak pernah ragu kepada Allah dan semakin yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tulis. Nutsabbita bihi fuad. Itu surat Al-Furqan ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzilal qur'anu alaihi al-qur'anu jumlatau wahidah. Andaikan, coba, kalau kata orang-orang kafir itu, coba turun Al-Quran itu sekaligus kepada Muhammad. Kenapa harus dicicil-cicil? Kenapa nggak sekaligus? Kenapa nggak langsung? Untuk istihza, mengejek Rasulullah SAW. Kalau memang betul Al-Quran yang datangnya dari Allah, kenapa nggak sekaligus? Maka Allah jawab, waqala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir, coba Al-Quran itu turun kepada Muhammad, kepada dirinya, jumlatan wahidah. Maka Allah jawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, dan begitulah kami lakukan, kami tetapkan Al-Quran turun bertahap. Untuk apa? Untuk meneguhkan hatimu wahai Muhammad, warattalnahu tartila. Dan kami apa? Warattalnahu tartila. Ayo, tartil, apa artinya tartil? Kami tartilkan, apa maksudnya tartil? Ya, artinya tartil itu apa? Berangsur-angsur. Yakin? Warattilil Qur'ana apa? Secara perlahan. Tartil itu perlahan-lahan. Tiga apa? Tidak buru-buru, jelas. Apa jadi banyak begini artinya ya? Allah turunkan Al-Quran, dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW secara perlahan dan jelas. Karena makna tartil itu ketika bacaan itu dibaca dengan memberikan hak setiap huruf Al-Quran. Dan kemudian jelas. Kemudian jamaah rahmatullah Allah, Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, yaqulu ta'ala
mumtannan ala rasulih sallallahu alaihi wasallam bima nazzalahu alaihi minal Qur'anil azimi tanzila. Allah berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa anugerah yang Allah berikan, Allah turunkan kepadanya berupa Al-Quran Al-Azim, itu Allah turunkan secara bertahap. Dan di sini Ibnu Katsir itu menegaskan bahwa itu anugerah. Ya. Tapi kalau Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya tulis turunnya Al-Quran secara bertahap itu ibtilaan wa ikhtibaron. Itu justru jadi ujian dan musibah bagi Nabi Muhammad untuk menguji hati dan imannya. Karena terkadang di saat Rasulullah SAW membutuhkan firman Allah, Allah akhirkan turunnya. Coba kalau udah ada dari awal, aman tidak? Aman. Rasul tenang tidak? Tenang. Tenang. Bahkan ketika ayat-ayat pertama turun kepada Nabi, ketika Nabi diangkat, maka terputus, maksudnya terjeda turunnya firman Allah. Dan itu betul-betul mengguncang hati Rasulullah SAW. Dan juga jadi ujian bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Selain itu anugerah, maka sekaligus di waktu yang sama itu pun menjadi ujian dan musibah yang menguji iman dan hati Rasulullah SAW. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan Al-Qur'an kami turunkan secara bertahap, Allah katakan apa setelahnya? Fasbir. Sabarlah. Li hukmi rabbika. Bersabarlah engkau wahai Muhammad atas seluruh hukum, ketetapan yang ditetapkan oleh Rabbmu. Ibnu Katsir menjelaskan kama akramaka bima unzila alaika, sebagaimana Allah telah memuliakanmu dengan apa yang Dia turunkan kepadamu. Fasbir, maka sabarlah ala qadaihi wa qadarihi. Ana ulangi sekali lagi, fasbir ala qadaihi wa qadarihi. Bersabarlah atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar ini jamaah rahmatillah Allah, jika terpisah maknanya sama. Maknanya sama. Artinya takdir, ketetapan Allah. Tapi jika disatukan, maka makna qada itu adalah takdir yang Allah tunaikan kepada hambanya. Terjadi. Ketika sudah terjadi itu namanya apa? Qada. Tapi ketika masih dalam catatan, maka itu yang disebut dengan apa? Dengan apa? Qadar atau takdir. Qada dan qadar. Ya. Itu rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Tapi nggak ada kalimat qadanya dalam hadis. Nggak ada antu minabil qada'i wal qadar, nggak ada. Apa yang benar? Antu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, usulul iman, rukun iman yang keenam atau yang terakhir itu adalah beriman kepada takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu yang terasa baik atau yang terasa buruk. Buruk menurut siapa? Menurut hamba. Tulis. Buruk menurut hamba. Baik menurut buruk menurut hamba, tapi baik menurut Allah. Kenapa yang buruk menurut hamba, baik menurut Allah? Harus ada alasannya kan? Apa alasannya?
Kalau baik, kalau buruk mah apa keinginan manusia. Kalau baik. Tulis aja, tulis. Semua takdir buruk, maksudnya yang terasa buruk bagi seorang hamba, disertai kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Jika hamba tersebut melakukan yang benar. Jika hamba tersebut melakukan yang benar. Maka dari buruk berubah jadi apa? Baik. Antum sakit, antum sabar. Maka jadi apa? Baik. Antum kehilangan, antum bersabar. Jadi apa? Jadi baik. Antum menikah tapi terus bercerai. Antum sabar. Jadi apa? Meskipun terasa menyakitkan. Karena yang diinginkan oleh Allah bukan kita sengsara, tapi kita melakukan yang benar. Kita melakukan yang benar. Nah, yang jadi masalah, celakanya manusia itu sudah diberikan yang buruk, dia tidak melakukan yang benar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, tulis jemaah, tulis. Ini ketika berhadapan dengan takdir. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Untuk hafal insyaallah ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Allah? Ya, At-Taghabun. At-Taghabun. Ayat 11. Wa ma asabakum min fabima. Bukan itu ayatnya. Itu mah surat yang lain. Bukan. Kalau dalam ayat ini bukan itu. Wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Andaikan setiap dari kita selalu ingat ayat ini ketika tertimpa musibah. Kata Allah, tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali semuanya atas izin Allah. Jadi nggak ada ruang antum mengatakan naha, nggak ada. Naha kieu, nggak ada. Karena semuanya atas izin siapa? Allah. Pertanyaannya sederhana. Kalau diizinkan oleh Allah, apa hak kita untuk menolak? Nggak ada. Berarti kewajiban kita hanya apa? Menerima. Nah, Allah bahasakan begini dalam ayat Al-Quran. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Allah sedang menunjukkan apa yang benar dan apa yang semestinya dilakukan. Kata Allah, wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Yang dimaksud beriman kepada Allah di sini adalah ridha, menerima takdir Allah. Musibah yang telah ditetapkan sama Allah, yahdi qalbahu. Maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Karena ketika antum nggak ridho, antum nggak dapat kebaikan apapun. Anate susah sabarnya Ustadz. Sok paksakan sabar, Allah akan tunjukkan jalan kesabaran. Yang penting terima dulu takdir. Karena semuanya atas izin Allah. Ya. Betul? Betul? Yang membuat hadirin tampan, yang laki-laki, yang perempuan cantik, itu siapa? Allah. Ridho dengan itu. Ridho. Ainu nikmat mah ridho. Palebah nu musibah, nah terido. Padahal sama-sama atas izin Allah. Kenapa nggak ridho? Palebah kasep, gelis, mah ridho semuanya. Jadi palebah hese, kering, tegaduh, acis. Waduh, berat, tekanan hidup. Sama-sama atas izin Allah. Tapi yang melakukan yang benar,
Kalau dalam bahasa Allah, wa may yu'min billah, barang siapa yang menyempurnakan imannya dengan yang benar, yang semestinya dilakukan, Allah berikan petunjuk kepada hati. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui tentang segala sesuatu. Maka sabar atas ketetapan Allah. Ai fasbir ala qada'ihi wa qadarihi. Sabarlah atas ketetapan dan takdir Allah, wa'lam, ketahuilah annahu sayudabbiruka bihusni tadbirihi. Allah itu akan mengurusimu dengan sebaik-baiknya pengurusan. Allah itu sempurna. Kenapa hari ini gagal? Karena Allah tahu yang baik itu esok hari, bukan sekarang. Kenapa hari ini nggak dapat? Allah tahu kalau dapat jadi keburukan untuk dirimu, maka diakhirkan sama Allah. Allah tahu kenapa kenapa banyak menangis kita itu. Dibuat banyak menangis karena Allah tahu dengan banyak menangis kita lebih dekat sama Allah. Ya kan? Ketika kita sedih terus, yang keluar dari mulut kita cuma Allah. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Ya, berikan jalan keluar kepada saya. Ketika nangis terus, makanya sama Allah tetap dibuat begitu. Itu mau jangan nangis Ustadz, lain gitu. Allah tuh tahu mana yang maka terimalah. Maka semuanya akan mudah. Jangan hanya ridha ketika diberikan tapi kemudian tidak ridha ketika diberikan kesedihan. Padahal kesedihan lebih yakin lebih baik, lebih mendekatkan kepada Allah. Tulis kaidah dari para ulama. Ya, ada kaidah. Ya. Kata para ulama, dunia kaidahnya sebentar, saya ingat. Qillatud dunya. Sedikitnya dunia, tuqarribuka ilallah, yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Khairun, itu lebih baik. Min kathratid dunya tunsika anillah. Dari banyak dunia yang melupakan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita selalu mengatakan yang terbaik itu adalah yang banyak tapi mendekatkan kepada Allah. Itu tulis kaidahnya Bapak Ibu, ditulis di catatannya. Terus kasih garis bawah. Ini hanya untuk hamba yang dipilih oleh Allah. Jadi ini Allah nggak berikan kepada semua orang. Ya, bagi kebanyakan orang, sedikit tapi mendekatkan kepada Allah itu lebih baik daripada banyak melupakan. Kenapa? Karena kebanyakan orang pasti lupa ketika banyak, kecuali yang dirahmati sama Allah, yang terpilih, dikasih banyak, justru dia lebih dekat, lebih ingat sama Allah. Dan Allah dalam semua ketetapannya sempurna, memberikan pengurusan yang terbaik kepada setiap hamba. Nah, Allah kemudian mengatakan wala tuti' minhum athiman au kafura. Nah, Muhammad, bersabarlah engkau dan kemudian jangan engkau taati satupun orang di antara mereka, yakni orang-orang kafir. Yang asim itu yang pendosa. Au kafuran, atau yang banyak kekufuran, yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika ayat-ayat Allah itu turun perlahan, ini menguji hati Nabi. Allah ingatkan agar dia tidak tertipu oleh syubhat orang-orang kafir yang mencela Nabi. Mana katanya engkau utusan Allah? Kenapa ayat-ayatnya sedikit-sedikit? Kenapa turunnya pelan?
Di mana di awal-awal ini sempat membuat Nabi bersedih berat sekali. Ketika orang-orang bilang, oh Muhammad ini terputus sudah. Katanya Nabi tapi terputus sudah, selesai. Gak ada ayat lagi yang turun. Itu ujian buat Nabi. Maka Allah surah bahasa, sabar, dan apapun keadaannya, jangan pernah ikuti keinginan ucapan orang-orang kafir dan ahlul maksiat. Ya, Allah mengatakan begini. Ibnu Katsir mengatakan begini. La tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan taati orang kafir dan munafik. Karena jamaah tulis, musuh kita dalam kehidupan ini, dalam dakwah, dalam Islam itu imma kafir, imma munafik. Itu musuh terberat kita. Imma orang kafir, imma orang munafik. Jangan taati mereka, kata Allah. Ya, itu yang dimaksud dalam ayat wala tuti' minhum. Kata Ibnu Katsir, jangan taati orang kafir munafik in aradu saddaka, jika mereka ingin menjauhkan dirimu amma unzila ilaika, dari apa yang diturunkan Allah kepada dirimu. Jadi ingin menghalangi Rasul dari ayat-ayat Allah, untuk tidak yakin dengan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal baligh, tapi kata Ibnu Katsir, sampaikan baligh. Apa artinya baligh? Apa artinya baligh? Sampaikan. Ya, ma unzila ilaika min rabbika, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang hanya menyampaikan sebagaimana kita pun tugasnya hanya menyampaikan. Tulis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67. Al-Maidah ayat yang ke-67. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baligh ma unzila ilaika min rabbika, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Makanya sebagian orang mengatakan bahwa Nabi itu sifatnya apa, di antara sifatnya? Tabligh. Dari sini mereka mengambil kesimpulan. Kata Allah kemudian, wa illam taf'al, kalau engkau tidak melakukannya, fama ballaghta risalatahu, engkau tidak menyampaikan risalah Allah. Maksudnya engkau tidak menunaikan tugasmu. Sekarang Anda mau tanya, kita berhenti dulu di tengah. Anda mau tanya, apa sulitnya menyampaikan kebenaran ini? Suka tersinggung, terus apa lagi? Banyak rintangannya, menyakitkan, betul? Menyulitkan, memberatkan kehidupan dunia kita. Itu penyebab. Itu yang kita khawatirkan, kan? Cacian orang, makian orang, tersinggung tuh khawatir hidup dunia kita itu terganggu. Itu aja sebetulnya masalah. Betul? Perhatikan. Allah menguatkan hati nabinya. Nabi juga khawatir hal yang sama. Nabi juga khawatir. Karena yang membenci Nabi itu satu kota yang semuanya sedarah dengan Nabi. Satu kakek semuanya. Sudah bertetangga dengan Nabi dari puluhan tahun yang lalu. Bersahabat, bermain bersama, bahkan bermuamalah. Itu dikhawatirkan Nabi juga, sama. Tapi Allah bilang apa? Wallahu ya'simuka minan nas. Tapi selama engkau menyampaikan risalah Allah, maka Allah akan menjagamu dari gangguan manusia.
Dan ini pun akan Allah lakukan kepada setiap hamba yang menyampaikan risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penguat yang diberikan sama Allah kepada Nabi. Jangan takut. Jangan khawatir. Sampaikan saja, makanya Nabi wanti-wanti sama kita, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat, sampaikan meskipun sedikit. Ya, nah hari ini sudah menyampaikan atau belum? Alhamdulillah sebagian lagi belum. Gimana caranya Ustadz? Gampang. Antum punya banyak wasilah. Antum ada lisan yang bisa dipakai bicara. Antum punya jari yang bisa dipakai menulis. Nulis apa dong hari ini? Mau ngasih tahu ada kajian satu. Terus apa lagi? Hah? Apa? Informasi kajian. Yang lain atumannya kajian wae. Yang lain kebaikan kan banyak. Informasi, sedekah, amal jariah, terus apa lagi? Jadi lebih banyak amar ma'rufnya ya daripada nahi mungkar. Baru setengah itu. Nahi mungkarnya mana? Ayo, nahi mungkarnya mana? Apa coba yang disampaikan untuk nahi mungkar apa? Sok, Anda minta satu aja. Status yang bisa kita share. Oh, jangan berbuat syirik. Apalagi selain itu? Jangan merokok. Bagus. Terus apa lagi? Tutuplah aurat. Terus apa lagi? Jangan membuang sampah sembarangan. Itu ada di mana-mana tulisannya kalau itu. Terus apa lagi? Waduh, ya itulah. Terus apa lagi? Betul. Terus apa lagi? Nahi mungkar. Apa? Jangan tinggalkan sholat. Terus apa lagi? Stop gibah, masya Allah. Terus apa? Luar biasa. Ya, stop riba, gibah dan riba. Stop zina. Tulisan aja atau pakai lisan juga? Iya. Bukan harusnya dua-duanya. Harusnya lisan dulu sebelum tulisan. Tapi kan lumayan Ustadz tulisan kayaknya lah, dan lumayan guys, daripada enggak sama sekali. Ya. Tapi ingat, kita punya kewajiban yang sama. Menyampaikan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan di dalam sunnah. Jangan pernah takut manusia dan bersabarlah, karena Allah akan menjaga kita. Jangan takut, karena kalau takut selesailah dakwah ini. Maka seperti yang terjadi kepada kebanyakan dari kita, apa? Kita memilih diam daripada menyampaikan. Padahal tinggal ngomong, ini teh nggak boleh, titik, udah segitu aja, segitu, gak usah panjang-panjang. Ini teh nggak boleh, cek saha, cek Allah dan Rasulnya, naon dalilnya, tanya Ustaz. Kan gampang, tanya Ustaznya. Itu, saya mah ngadengel Salahnya di mana? Kalau misalkan dia bertanya, kita memberitahukan kepada orang itu berapa itu salah, misalkan. Iya. Gitu. Kita tahu dalilnya, ada dalilnya, cuman nggak hafal. Iya, itu sudah disebut punya ilmu. Iya. Karena antum menyampaikan sesuatu di atas apa? Dalil, cuman belum hafal dalilnya. Hungkul. Kan gitu masalahnya mana? Tapi antum yakin itu salah. Nah itu teh harus disampaikan. Ya kalau nunggu antum hafal Sahih Bukhari mah sampai hari kiamat atuh. Iya.
Kita hafal Sahih Bukhari sampai hari kiamat nggak selesai. Mungkin, iya nggak? Lo ngafalin aja, bukunya aja di rumah nggak ada. Kalaupun ada, tuh dibuka, masih diplastikan. Iya kan? Iya. Masih heras. Si harganya masih ada, masih nempel. Iya, semangat ketika beli, pas udah di rumah dipajang. Berora pengen megang. Nah itu teh hisabnya berat nanti di sisi Allah. Ya, hisabnya berat. Hisabnya berat. Subhanallah. Mungkin sebagian dari antum kenal ya, satu orang dulu ya namanya Qadri. Ingat? Masih ingat Qadri? Masih ingat ya? Itu bukunya semua dikasihkan sama anak. Buku yang dia punya, buku dinnya dikasihkan sama anak. Wasiat dia sama keluarga. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Supaya jadi faidah. Ya, gitu. Supaya hisabnya nggak berat. Jadi jangan ngumpulin aja. Dibaca. Kalau nggak bisa, kasihkan sama orang yang baca. Buat apa dipajang-pajang? Ya? Ya? Siap? Siap-siap kosongkan rak bukunya. Iya, iya. Udah banyak yang nggak dibaca, masih bagus. Antum dibaca, alhamdulillah. Kalau antum dibaca, sedikit-sedikit. Yang penting dibaca. Subhanallah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Sampaikan, kata Ibnu Katsir, apa yang diturunkan Allah kepada dirimu. Terus Ibnu Katsir mengatakan apa? Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah engkau kepada Allah, fa innallaha ya'simuka minan nas. Karena Allah menjaga dirimu dari manusia. Kalau engkau bersikap seperti itu. Dari dulu orang yang menyampaikan agama ini ada. Dan mereka bisa hidup sampai akhir hayat mereka. Kalaupun mereka binasa di tengah perjalanan, mereka mati di atas jalan Allah, itu kemuliaan. Betul nggak? Padahal yang dihadapi mayoritas manusia yang tidak menyukai kebenaran. Yang penting sabar, tawakal, sampaikan, Allah akan jaga. Jangan takut. Dan Ibnu Katsir mengatakan, ketika Allah mengatakan athiman, maksudnya adalah wal fajir fi af'alihi, orang-orang yang banyak maksiat dalam perbuatannya. Itu disebutnya athim. Athim. Wal kafur, adapun kafur adalah wal kafiru qalbuhu. Dia adalah orang kafir hatinya. Karena iktibar, dianggapnya seseorang kafir itu dinilai dari hatinya dulu. Dari hatinya, itu yang paling mendasar. Jadi orang bisa saja kelihatannya sholat tapi hatinya kafir, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Seperti orang-orang munafik kan begitu. Orang-orang munafik itu benci Allah, benci Rasul, tapi mereka ke masjid sholat berjamaah. Jihad berangkat meskipun pulang. Iya, kumpul di majelis ilmu mereka datang. Tapi kebenciannya sama Allah dan Rasulnya puncak. Geluh pisan sama Allah sama Rasul. Tapi takut sama manusia aja. Hati. Makanya beliau bilang qalbuhu. Meskipun kemudian kekufuran, ketika hati itu kufur, maka perbuatannya akan terlihat. Kekufuran padanya. Tapi yang menjadi iktibar penilaian itu adalah hatinya. Kemudian Allah katakan wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Apa kata Allah? Dan sebutkan, ingatlah nama Rabbmu di pagi hari dan sore hari. Ini dalil syar'iyyatu dzikir pagi petang. Disyariatkannya dzikir pagi petang itu di salah satu dalilnya Al-Qur'an. Ini salah satunya. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, yakni awalun nahari wa akhirahu, yaitu awal hari dan akhirnya. Awalnya pagi subuh, akhirnya sore. Itu akhirnya siang, nahar.
Jadi pagi sampai sore menjelang maghrib itu disebutnya nahar kalau dalam bahasa Arab. Ya, pagi sampai sore. Ini pagi dan petang. Ya. Jadi selain bersabar, selain kemudian teguh, tidak terpengaruh oleh siapapun dengan bertawakal kepada Allah, maka seseorang yang berada di jalan Allah itu harus banyak zikir. Harus banyak zikir. Atas perintah Allah ini. Apa alasannya harus banyak zikir? Untuk mengingat Allah satu, terus apa lagi? Hati tenang, terus apa lagi? Melembutkan hati. Hati tenang, melembutkan hati. Terus apa lagi? Menghapus dosa, terus apa lagi? Perlindungan, apa? Amalan paling mulia, amalan paling suci, amalan paling ringan sekaligus, tapi kemuliaannya mengalahkan amal-amal yang lain. Sedekah, gunung emas, jihad fisabilillah, kalah sama zikir. Dan yang lebih dari itu, yang dibutuhkan oleh orang-orang, ya, yang berada di jalan Allah itu apa? Ketika kita ingat Allah, maka Allah tidak akan pernah lupa sama kita. Allah akan selalu bersama kita. Itu yang kita butuhkan di jalan yang berat ini. Ya, kalau Allah bersama dengan kita, apa yang kita khawatirkan dan siapa yang bisa menghancurkan kita? Tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Apa kata Allah? Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, zikirlah kepadaku. Zikir itu bentuk mengingat Allah. Azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Allah tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang banyak berzikir celaka atau sengsara begitu saja. Allah pasti tolong. Dan kemenangan hanya untuk orang-orang yang berzikir. Kemudian Allah pun pula berfirman, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan dari malam atau di malam hari bersujudlah engkau kepada Allah. Maksudnya sholatlah. Nah, orang yang berada di jalan ini, di antara sumber kekuatannya adalah sholat malam. Yang akan menemani dirinya di jalan Allah. Yang akan menjadi sumber kekuatan bagi dirinya. Yang mendekatkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabbihu, dan bertasbihlah. Sucikan Allah. Lailan tawila. Malam yang panjang. Kalau kita tahajud, biasanya berapa jam? Lailan tawila itu malam yang panjang. Bisa apa? Dia bisa 2 jam 3 jam. Oh, Masya Allah. Oh, lailan tawila mah bisa 2 jam 3 jam. Sukante antum. Tapi antum mana yakin antum 2 jam 3 jam? Iya, mana yakin. Ini tawadu aja, semuanya tawadu aja. Padahal bangun jam 1, terus sholat sampai menjelang subuh. Terus ketiduran, terus bangun api-api, nggak sholat malam. Langsung ke masjid gitu. Betul nggak? Betul nggak ini? Enggak. Insya Allah. Insya Allah. Karena jamaah, tulis jamaah. Karena malam hari dengan sholat di dalamnya,
adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Jadi kalau pengen tahu orang soleh, di antara ciri dan kebiasaannya adalah sholat malam. Nabi Muhammad SAW ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian sholat malam. Hendaknya kalian sholat malam. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu da'bus salihina qablakum, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jadi yang suruh siapa? Nabi. Untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang soleh. Jadi bapak ibu bisa rajin ini dan itu di siang hari tapi tidak sholat malam, belum jadi orang soleh. Belum selesai, Nabi belum selesai. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Sholat malam itu mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya. Salat malam itu kedekatan dengan Rabb kalian, kata Rasulullah SAW. Wa maghfiratun au mukaffiratun lisayyi'at, dan kemudian dia menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun 'anil itsmi, dan dia mencegah seseorang dari dosa. Jadi menghalangi seseorang dari maksiat sholat malam. Rajin sholat malam, insya Allah akan jauh dari yang namanya maksiat. Dan yang terakhir kata Nabi, matradatun liddai anil jasad, atau alal jasad. Dia menghilangkan penyakit dari tubuh. Iya, fisik. Jasad, Nabi bilang jasad. Ya, mengusir penyakit dari badan. Kaduhungnya dari dulu nggak sholat malam, kaburu sakit. Ya nggak ada terlambat. Meskipun sudah sakit, sholat malam insya Allah akan menjadi wasilah kesembuhan. Tapi jangan ini doang yang jadi tujuannya. Ngarah sehat sholat malam. Kayak puasa ngarah langsing. Puasa biar kecil badannya, biar kadar gulanya tuh turun. Percuma, pahalanya jadi hilang. Niatkan saja karena ibadah, sisanya itu janji yang pasti. Udah, sehat iya, pahala iya, diampuni dosa iya. Udah, nggak usah jadikan ini jadi kesehat. Jadi apa? Tujuan. Karena rusaknya niat membuat rusaknya balasan dari Allah. Kalau niatnya sudah salah, Allah tidak akan wujudkan apa yang kita harapkan. Padahal itu ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Ibnu Katsir, ini menguatkan ayat yang tadi dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah juga bilang kepada nabinya, Ahsat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tulis di catatannya, Al-Isra 79 ini menjadi dalil ya berubahnya status wajibnya sholat malam atas diri Rasulullah SAW. Karena di sini Allah bilang apa? Nafilatan laka. Jadi nafilah bagi Nabi Muhammad SAW. Karena sebelumnya hukumnya wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini perintah sholat malam sampai akhirnya hukum wajibnya dihilangkan sama Allah. Maka sebagian ulama mengatakan di antara penyebab kenapa Nabi kemudian
sholatnya terus panjang sampai kakinya bengkak-bengkak karena pada saat itu masih wajib. Masih wajib. Nah, ketika diringankan oleh Allah, Nabi kadang-kadang nggak sholat malam. Iya. Dan itu dikatakan Nabi ketika membantah orang yang pengen sholat terus itu. Saya tidur, saya sholat, saya tidur. Ya, dalam hadis, misalkan dalam hadis, Nabi kesiangan apa? Bangun. Ketika Ramadan. Berarti apa itu? Malamnya tidak sholat Nabi Muhammad SAW. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Salah nggak? Salah nggak? Enggak. Kali-kali. Yang salah tuh kayak kita. Istiqomah. Tidak bangun malam. Istiqomah kesiangan. Nah, itu jadi musibah mah. Ya istiqomah tapi di atas kekurangan. Nah, kenapa Nabi disuruh kemudian tahajud? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Agar Rabbmu memberikan kedudukan yang terpuji kepada dirimu. Maqaman mahmud ini ditafsirkan dengan apa? Dengan apa? Coba siapa yang masih ingat apa itu maqaman mahmuda? Enggak, apa yang di akhirat itu maqaman mahmuda bagi Nabi itu apa? Bukan. Bukan. Itu wasilah. Kalau wasilah adalah kedudukan di surga yang hanya dikhususkan bagi satu orang yang paling tinggi, dan itu untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kalau maqaman mahmud apa? Ketika Nabi Muhammad lah yang diizinkan sama Allah untuk meminta syafaat agar hari perhitungan dimulai. Itu namanya maqaman mahmuda. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Tulis. Biar nggak lupa. Ya, kemudian kenapa? Untuk Nabi khusus maqaman mahmuda. Untuk umatnya ada lagi yang lain, jannah. Yang diperintah di sini untuk tahajud siapa? Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk Nabi, balasannya apa? Maqaman mahmuda. Taib. Kita lanjutkan. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 4. Allah berfirman, kata Ibnu Katsir. Ya ayyuhal muzammil, ini hafal semua. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Tulis di catatannya, semua yang disebutkan oleh Allah ini adalah tanda-tanda ciri-ciri yang membedakan ahlul iman dari orang kafir dan munafik. Zikir pagi petang, sholat malam, baca Al-Quran, mensucikan Allah, bertasbih, ya, itulah yang memisahkan, yang membedakan antara orang mukmin sama orang kafir sama orang munafik. Karena Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir kemudian mengatakan begini, "Tsumma qala ta'ala munkiran ala al-kuffar." Allah kemudian berfirman setelahnya mengingkari orang kafir, wa min asbahihim, dan yang serupa dengan mereka. Perhatikan, fi hubbid dunya, dalam perkara cinta dunia, wal iqbali alaiha wal insibabi ilaiha, dan dari sikap apa? Mengejar, menyambut dunia, terobsesi. Jadi setelah Allah sebutkan sifat ahlul iman, Allah sebutkan sifat orang kafir yang merupakan kebalikannya. Orang kafir itu kata Allah, inna haula yuhibbunan ajilah. Orang kafir itu mencintai dunia.
Nah, orang mukmin yang tidak cinta dunia, mereka akan sibuk dengan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan. Jadi kalau antum mau mengukur cinta dunia di dalam dada antum, lihat ibadah-ibadah yang tadi disebutkan sekuat apa. Kalau nggak ada, berarti antum muhibbud dunia. Karena yang bisa melakukannya, yang bisa melakukan sholat malam, zikir dan segala macam, itu adalah orang yang tidak cinta dunia, itu pasti. Sok orang yang kerja seharian, jebret tidur, bangun malam gitu? Enggak. Dia akan memberikan hak tubuhnya, tapi bukan untuk Allah, tapi untuk dunia yang akan dia kejar keesokan harinya. Kan gitu terus. Istirahat dulu, Sabtu, Minggu. Kenapa? Karena Senin harus kerja. Ya, Senin ada tugas ini, Senin ada rapat ini. Harus tidur. Harus fit. Tapi untuk ibadah nggak ada. Makanya Allah bilang, yuhibbunal ajilah. Orang-orang kafir munafik itu sangat mencintai dunia, wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Tapi mereka menyanyiakan, meninggalkan, jadi tidak memperdulikan. Mereka jadikan di belakang punggung-punggung mereka apa? Akhirat. Urusan akhirat atau apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, mereka nggak peduli. Karena kalau seseorang itu peduli, dia akan sibuk beribadah di dunia ini kepada Allah. Itu aja sebetulnya. Ini bukan masalah sibuk atau tidak sibuk. Ini masalahnya akhirat penting atau tidak penting bagi seseorang. Atau dunia yang justru lebih penting. Mana yang lebih penting? Iya, kalau di jawaban di kajian akhirat. Tapi kalau kenyataan dunia. Antum pusing karena dunia, sakit-sakitan karena dunia, punya banyak masalah karena dunia, kecewa karena dunia, menzalimi orang karena dunia, konflik dengan keluarga karena dunia. Semua karena dunia. Coba antum hidup untuk akhirat, maka tidak akan ada apa-apa yang buruk yang menimpa diri antum di dunia. Makanya rubah prioritasnya. Jangan kejar-kejaran terus sama dunia. Capek. Oh, dunia panggung sandiwara. Aduh, berat tadi. Yang membedakan orang kafir munafik dengan orang beriman adalah orientasi kehidupannya. Dan itu terlihat dari apa? Dari ibadah. Khususnya apa? Ibadah-ibadah malam dan zikrullah. Maka terlihat perbedaan yang sangat nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kamilah yang telah menciptakan mereka. Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya mengatakan Allah lah yang menciptakan mereka. Wa shaddadna asrahum. Apa artinya? Hah? Apa? Persendian. Kami kuatkan persendian tubuh mereka. Syaddadna itu kami ikat, kami kuatkan. Dan kemudian wa idza syi'na, dan jika kami berkehendak, badalna amsalahum tabdila. Wa idza syi'na, kata Ibnu Katsir, yang dimaksud oleh Allah, jika kami berkehendak, maka kami bangkitkan mereka yaumal qiyamah, wa badalnahum wa a'adnahum khalqan jadida, kami gantikan mereka dengan fisik yang baru nanti ketika bangkit. Karena fisik kita berubah ketika bangkit. Betul? Apakah sama kayak gini? Enggak, beda. Fisik kita berubah. Fisik kita berubah. Allah ciptakan dengan bentuk wujud yang berubah, yang berbeda. Ya. Sebagian mufassirin mengatakan
Ya, hadza istidlalu bil bada'ati 'ala raj'ah. Ini adalah dalil yang menunjukkan akan adanya raj'ah. Raj'ah itu artinya diciptakan kembali. Dan ini menunjukkan bahwa dulu ketika pertama kali diciptakan itu adalah perkara yang hak terjadi. Paham nggak maksudnya? Sebagaimana bisa dikembalikan berarti dulu mudah untuk menciptakan. Betul nggak? Karena ada orang yang nggak percaya. Mereka tidak percaya dengan hal seperti ini. Terlalu mentuhankan, mendewakan. Ya, S3, S4, S5, ilmu sains, tapi nggak punya iman, maka akalnya ini tidak ada gunanya sama sekali. Nggak ada. Ya, S5, S6, pokoknya S terserah bebas. Mau S berapa terserah. Ya. Tapi tanpa iman, maka dia tidak lebih baik dari makhluk Allah yang hina. Betul, itu Allah sendiri yang mengatakan. Allah sendiri yang mengatakan. Kita bisa lihat kan ya, sebagian orang tanpa iman bisa percaya sama dukun padahal profesor. Padahal ahli ini, ahli itu. Tanpa iman. Ya. Sebagian yang lain mengatakan wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Maksudnya kalau kami berkehendak orang-orang ini, makhluk-makhluk ini, Allah bisa binasakan mereka semua, Allah gantikan dengan makhluk yang lain. Itu juga Allah bisa. Kalau Allah berkehendak. Karena Allah berulang-ulang menyebutkan itu dalam Al-Quran. Kalau Allah berkehendak, mereka ini yang kafir itu Allah hilangkan, ganti yang lain. Gampang buat Allah, nggak ada sulitnya. Allah berfirman, misalkan kata Ibnu Katsir dalam surat An-Nisa ayat 133, Iyasha yudhibkum ayyuhan nas. Kalau Allah berkehendak, Allah buat kalian pergi semuanya, hilang, habis. Wa ya'ti bi akharin, dan Allah gantikan dengan yang lain. Wa kana Allahu ala dzalika qadir. Allah itu untuk melakukan hal yang seperti itu sangat mampu. Sangat mampu, gampang. Dulu juga Allah binasakan semua yang ada di bumi. Yang tersisa cuma siapa? Nuh dengan yang naik bahtera. Jadi kalau antum tahu, banjir Nuh itu menenggelamkan seluruh bumi. Yang selamat cuma Nuh dan yang naik perahu. Makanya nenek moyang seluruh umat manusia yang ada sekarang itu jalurnya via Nabi Nuh. Semuanya pasti kembali ke Nuh alaihissalam, semua. Dan orang-orang yang kemudian ikut bersama Nuh, yang cuman segelintir orang, ya tenggelam semua. Gampang kan buat Allah? Gampang. Tanpa antum pernah merasakan banjirnya. Antum pernah merasakan banjir? Antum bayangkan, Dayakolot banjir kita udah pusing. Ini dunia dan seisinya semua banjir, tenggelam. Mudah bagi Allah. Atau dalam ayat yang lain, dalam surat Ibrahim ya 19:20 atau Fatir 16:17, Allah pun mengatakan hal yang sama. In yasha iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin. Jadi Allah gantikan, Allah datangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan itu tidak sulit bagi Allah. Nah, di akhir Allah kemudian mengatakan inna hadhihi tazkirah. Surat ini, ayat-ayat ini adalah tazkirah, pengingat. Bagi siapa? Faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Bagi mereka-mereka yang mengambil jalan untuk menuju Allah. Maksudnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk mereka. Makanya Ibnu Katsir mengatakan aiman syaa ihtada bil Quran. Bagi mereka-mereka yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk mereka. Semua ayat Al-Quran pengingat. Tapi tulis di catatan antum, Al-Quran itu tidak akan bermanfaat bagi seseorang sampai dia
memenuhi 4 syarat berikut. Dan 4 syarat ini Allah sebutkan di dalam 1 ayat saja di dalam Al-Quran. Di dalam surat Qaf ayat yang ke-37. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau mengatakan bahwa di dalam ayat ini ada 4 perkara yang menjadi sebab bermanfaatnya Al-Quran bagi seseorang. Yang pertama itu adalah sumber kebenaran. Seseorang tidak mungkin benar, hatinya tidak mungkin benar kalau tidak memiliki apa? Sumber. Sumbernya apa? Al-Quran. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu diwakili dengan kalimat Allah, zikra. Ayat-ayat Allah itu adalah peringatan. Ada ayat-ayat yang menjadi sumbernya. Ya, antum tidak akan pernah tahu ayat-ayat Allah kalau apa? Kalau tidak dibaca. Antum kembali ke sumber dulu. Ada orang-orang yang pengen mudah dekat dengan Al-Quran, tapi dia tidak pernah dekat dengan Al-Quran itu sendiri. Seperti Ramadan ini kan targetnya hatam berapa kali? Banyak insya Allah ta'ala. Cuman ada penjajakan tidak dengan Al-Quran sebelumnya? Kurang. Maka Al-Quran tidak akan memberikan manfaat yang besar. Yang kedua, itu adalah lahu qalbun. Dia memiliki hati. Maksudnya adalah hati yang hidup. Apa ciri hati yang hidup itu? Hati yang tidak tertutup oleh dosa dan kemaksiatan. Makanya ahlul maksiyah itu tidak akan pernah ada yang dekat dengan Al-Quran. Jadi nggak ada, misalkan musisi hafidz Quran, nggak ada. Oh ada Ustadz, berarti itu istidraj. Pasti. Karena Al-Quran jadi pemberat hisabnya nanti di sisi Allah. Ada Ustadz suka musik tapi hafal Quran, berarti dia ingin dibinasakan sama Allah dengan apa yang dia hafal. Hafal Quran Ustadz tapi sukanya ini dan itu dari maksiat. Dia ingin dihancurkan sama Allah dengan hafalannya. Hatinya harus hidup. Baru Al-Quran itu bermanfaat. Yang ketiga apa? Al-Qasam'a. Yang ketiga apa? Dia menghadirkan pendengarannya, menggunakan pendengaran. Nah, pendengaran ini adalah pintu masuknya Al-Quran ke dalam hati. Telinga, pendengaran. Nah, yang terakhir Allah katakan wahwa syahid. Dalam keadaan hatinya hadir, tidak lalai. Dia tidak tertimpa ghaflah, kelalaian. Selalu mengambil ibrah dan mentadabburi Al-Quran, baru seseorang bisa mendapatkan manfaat kitabullah. Baru bisa mendapatkan manfaat kitabullah. Dekat dengan Al-Qur'annya, dengan sumbernya, punya hati yang bersih, pendengaran yang selalu dibuka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, bukan dengar yang lain. Yang terakhir menghadirkan hatinya, menghilangkan kelalaian dari dalam dadanya. Tidak terganggu oleh apapun dari perkara-perkara dunia, pasti dia mendapatkan hidayah dengan Al-Quran. Baru bermanfaat Al-Quran bagi seseorang. Nah kemudian, ahibati fillah, dalam surat An-Nisa kata Ibnu Katsir, ayat yang ke-39, wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhiri
wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Dan apa yang bisa menimpa mereka dari keburukan kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan menginfakkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Ini diantara ciri-ciri, tulis diantara ciri-ciri orang yang selamat di dunia dan di akhirat adalah beriman kepada Allah dan hari akhir dan kemudian menginfakkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Itu diulang-ulang sama Allah beberapa kali dalam Al-Quran. Kadang digandengkan dengan sholat, dengan zakat, infak. Iman kepada Allah, hari akhir, infak. Terus begitu, infak itu dikaitkan dengan begitu banyak amal kemuliaan dalam Islam. Kenapa? Karena infak sedekah itu apa? Burhan, kata Nabi. Dalam hadis Muslim, as-sadaqatu burhan, yang namanya sedekah itu bukti iman. Sedekah itu bukti iman. Hanya mukmin yang ridho rela bersedekah di jalan Allah tanpa ada pengganjal-ganjalan sedikit pun di dalam dadanya. Mudah dia kehilangan di jalan Allah, itu mudah. Tidak sulit. Allah kemudian mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak akan berkehendak kecuali Allah berkehendak. Wala yaqdiru ahadun an yahdiya nafsah. Seseorang tidak mungkin memberikan petunjuk kepada dirinya sendiri. Wala yadkhulu fil iman, dia tidak mungkin masuk ke dalam iman. Wala yajurru li nafsihi naf'an, dia tidak bisa menarik manfaat bagi dirinya sendiri. Illa an yasha Allah, ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Maka Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan alimun, Allah itu alim, maha mengetahui, biman yastahiqul hidayah, dengan orang yang berhak dapat hidayah. Fayu yassiruha lahu, maka Allah mudahkan untuk dirinya. Wa yuqayyid lahu asbabaha, Allah ikat hamba itu dengan sebab-sebab hidayah. Wa man yastahiqul ghiwayah, dan Allah pun tahu dengan orang yang berhak sesat, tidak dapat hidayah. Fayusarrifuhu anil huda, Allah palingkan dia dari petunjuk. Walahul hikmah al-balighah, Allah itu menggenggam hikmah yang puncak. Kalau Allah tetapkan si fulan dapat hidayah, itu di atas hikmah. Kalaupun Allah tetapkan si fulan di atas kesesatan, itu pun di atas hikmah yang puncak. Pasti itu keputusan yang sempurna dari Allah. Wal hujjatud damighah, dan Allah persiapkan hujjah. Kenapa Allah beri petunjuk si fulan? Kenapa Allah sesatkan si fulan? Semua itu di atas hujjah, di atas bukti. Makanya Allah bilang innallaha kana aliman hakima. Dalam ayat yang terakhir Allah mengatakan yudkhilu mayyasha'u fi rahmatihi, Allah masukkan siapapun yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Wadh-dhalimin, adapun orang zalim, dan dimaksud orang zalim di sini adalah orang musyrik, ya, a'adda lahum adzaban alima, Allah persiapkan azab yang pedih. Kalau kita sadar ini, maka kita hanya akan sibuk meminta hidayah kepada Allah dan berlindung dari kesesatan dan azab Allah di dalam neraka. Maka di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Atau yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ahsan. Allahumma hdini wasaddidni, itu juga boleh.
atau Allahumma inni as'alukal huda wassadad, atau ihdinas siratal mustaqim. Jangan pernah lupa untuk mengulang-ulang doa tersebut, karena hidayah mutlak di tangan dan di bawah kehendaknya. Makanya Nabi diingatkan untuk tidak berlebihan menyesali kesesatan sebagian keluarganya, karena kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, karena sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau sukai, walakinnallaha yahdi man yasha. Surat Al-Qasas ayat ke-56 kalau saya tidak salah ya. Nah, itu kata Allah, kemudian Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi sesuka Allah. Makanya kalau kita sekali lagi, kalau sadar, kalau kita ingin hidayah untuk diri kita, kita hanya bergantung sama Allah. Kalau kita ingin hidayah untuk orang lain, maka kita pun hanya minta kepada Allah, bukan mengandalkan ikhtiar kita. Jadi share-sharean antum di grup keluarga tentang Islam, tentang ini, tentang itu nggak ada manfaatnya untuk siapapun kecuali bagi orang yang Allah inginkan hidayah untuk diri. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi bukan apa yang antum share yang menjadi sebab hidayah, tapi hidayah yang diberikan oleh Allah. Tapi tugas kita kan mengajak orang, menyampaikan. Titik. Padahal anak yang nge-share banyak hal. Ya memang kenapa kalau banyak? Apakah pasti orang dapat hidayah? Enggak. Enggak. Jadi nggak usah kesel. Saya sudah share tapi nggak ada yang terima. Oh, berarti orang-orang ini belum diinginkan hidayah. Selesai. Sibuklah dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini jamaah rahmatullah. Kita jawab pertanyaan. Hadiah berapa biji? 2. Didapatkan kapan? Sekarang. Oh, sekarang. Pertanyaan pertama. Bagaimana kalau ada orang yang harus benar-benar kita berterima kasih kalau diberi sesuatu oleh dia? Kadang lupa mengucapkan, dia suka marah kalau kita tidak mengucapkan terima kasih. Apakah itu ciri-ciri orang tidak ikhlas? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena orang-orang ikhlas itu tidak peduli dengan itu aja. Tapi apakah pasti? Wallahu a'lam. Tapi di antara ciri orang tidak ikhlas itu adalah semua kebaikannya harus dibalas oleh makhluk. Itu ciri ada ketidakikhlasan dalam hatinya. Yang kedua, semoga Allah ridha kepada taklim ini. Amin insyaallah. Izin bertanya, apa maknanya dari Quran surat Fatir ayat 32 tentang kata pilihan kepada yang menzalimi, pertengahan, dan lebih dulu berbuat kebaikan? Maksudnya, wa awrathnal tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami berikan Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Minhum, di antara mereka zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang zalim. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan, ada yang sabiqun bil khairat. Maka yang pertama, zalimun li nafsihi, adalah orang-orang yang lebih banyak dosanya dibandingkan kebaikan. Jadi dia berdosa, melakukan ini dosa-dosa, dan kemudian dia taat sama Allah tapi dosanya juga banyak. Muqtasid adalah orang-orang yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Cuman segitu. Sholat wajib, puasa, zakat, haji, terus meninggalkan yang haram. Itu muqtasid namanya, pertengahan.
Nah, yang terbaik itu adalah yang sabiqun, di atasnya muktasid, bukan hanya melakukan yang wajib meninggalkan yang haram, tapi dia berlomba-lomba di dalam kebaikan, beramal sebanyak mungkin. Ya, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, bagaimana hukumnya dilihat dari hukum Islam tentang hal menghidupkan murattal Al-Quran di rumah terus-menerus dari media MP3? Boleh, asal didengar dan diperhatikan. Karena ketika dikumandangkan Al-Quran, perintah Allah apa? Fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Itu yang terbaik. Meskipun sebagian ulama membolehkan sambil bekerja kita tidak memperhatikan, tapi yang lebih sempurna adalah diam, dengar. Kalau sanggup melakukan itu maka setel sepanjang-panjangnya. Jika tidak maka setel ketika kita bisa memperhatikan. Ya, itu insya Allah jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih utama, sholat kala itu tulisan naon itu? Mana yang lebih utama, sholat janaiz sholat janaiz atau sholat sunnah? Kalau kita setelah sholat wajib sedang berada di Baitullah, maksudnya sedang safar gitu, mana yang lebih afdal? Sholat jenazah dulu. Karena sholat rawatib itu bisa dilakukan setelahnya. Meskipun diseling sholat lain. Boleh. Yang nggak boleh diseling itu kalau dijamak dengan sholat lain. Setelah sholat duhur, mau sholat asar setelahnya dijamak. Maka langsung sholat asar tanpa sholat jenazah dulu. Atau sholat rawatib dulu langsung. Tapi kalau mau melakukannya, maksudnya mau sholat sunnah rawatib, maka sholat jenazah dulu. Karena sholat jenazah itu dibatasi oleh waktu. Karena imam takbir harus sholat jenazah. Ya, rawatib bisa diakhirkan, insya Allah ta'ala. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah benar jika setelah sholat lalu tidak sempat membaca Al-Quran dan kita ganti dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, sama seperti kita membaca sepertiga dari Al-Quran? Pahala dari membaca surat Al-Ikhlas itu memang seperti membaca sepertiga Al-Quran, tapi tidak lantas mengulangnya 3 kali seperti seperti menghatamkan Al-Quran, tidak. Hanya pahalanya saja, iya, itu ada hadisnya sahih. Tapi tidak bisa kemudian dianalogikan seperti itu. Tetap membaca dari awal sampai akhir lebih baik, lebih afdal. Hari itu mah Al-Ikhlas seumur hidup, Al-Ikhlas terus diulang-ulang. Oh, hatam ribuan kali anak hatam, kenapa Al-Ikhlas terus? Ya, qul huwallahu ahad terus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa takut dan khawatir ditinggal wafat oleh orang-orang yang kita cintai? Apa yang harus dikhawatirkan, apa yang ditakutkan? Karena orang-orang yang kita cintai itu belum tentu juga mengkhawatirkan kita. Buktinya apa? Buktinya ketika kita mati, mereka meninggalkan kita secepatnya. Mereka kemudian sibuk dengan harta kita, warisan. Makanya Nabi sudah ngasih nasihat, ahbib ahbib habibaka, cintai orang yang kau cintai, haunan ma, sekedarnya. Asa an yakuna baghidaka yauman ma, karena dia bisa jadi musuhmu pada suatu hari nanti. Wa abghid baghidaka haunan ma, benci orang yang kau benci sekedarnya. Asa an yakuna habibaka yauman ma, karena dia bisa jadi orang yang sangat engkau cintai di kemudian hari. Ini termasuk kepada anak, istri, semuanya, semua orang. Sama. Sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan. Nah, ini akan mengurangi keadaan seperti ini. Takut kehilangan, kecewa ketika disakiti. Kalau kita mendudukkan cinta kita itu sekedarnya.
secukupnya, tidak berlebihan. Gak sampai pada taraf begini, engkau adalah hidupku, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Alah, apa ini? Manusia banyak gombal. Dan yang harusnya muncul dari mulut kita dengan statement seperti ini adalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Aku nggak bisa hidup tanpa Allah. Aku rela mati untuk membela Rasulullah. Nah, harusnya begitu. Bukan untuk istri, anak, bukan. Atau untuk suami, bukan. Karena mereka nggak patut diperlakukan seperti itu. Bukan berarti kita nggak boleh mencintai mereka. Cintai sewajarnya. Jangan berlebihan. Ya, maka ini akan mengobati perasaan kita betul-betul. Tenang. Berpisah ya sudah. Meninggal ya sudah. Terus mau apa? Mau nangis terus. Terus bikin statement, aku nggak mau kawin lagi selamanya. Nggak taunya tengah perjalanan ada yang lebih ganteng, ada yang lebih kaya. Ahlan wa sahlan marhaban. Betul nggak? Udah. Makanya jangan percayalah sama kalimat begini tuh. Iya. Kalau laki-laki mah sudah fitrahnya. Perempuan yang biasanya begitu, saya mah nggak akan kawin lagi pokoknya, titik. Hampir 100% gagal semua. Ketika datang yang lebih baik, atau ketika hidupnya kemudian ditempa ujian dan dia cuma sendirian, dia butuh teman hidup. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya kan? Sewajarnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, saya seorang anak angkat. Ayah angkat saya adalah paman saya, kakak dari ibu kandung saya. Ayah kandung saya sudah berkata pada saya bahwa tidak usah memikirkan beliau. Maksudnya tidak usah memikirkan ayah kandung saya. Saya serahkan kamu untuk urus mereka, orang tua angkat saya. Apakah saya berdosa bila akhirnya saya hanya fokus kepada orang tua angkat saya? Iya, berdosa. Karena kewajiban itu tidak gugur dengan statement ayah Anda, tidak. Karena yang mewajibkan seorang anak berbakti kepada orang tuanya Allah. Bukan orang tua. Bukan orang tua, Allah yang mewajibkan. Maka kebaikan apapun kepada orang tua kandung itu tidak akan putus oleh apapun. Bahkan jika orang tuanya kafir, dia tetap wajib berbakti. Apalagi ini orang tuanya muslim. Meskipun ayahnya bilang, udah urusi orang tua angkatmu. Enggak. Pahalanya berbeda, enggak sama pahalanya. Jauh. Maka berdosa. Saya menghubungi orang tua kandung sesekali saja untuk bertukar kabar. Allahu Akbar. Nah, dalam hal seperti ini, orang tua tidak perlu ditaati perintahnya. Karena dia sedang melakukan yang salah di dalam Islam. Salah. Harusnya dia membuka pintu bakti agar anaknya bisa berbakti kepada diri. Supaya si anaknya jadi ahlul jannah. Karena dia ngurusin orang tua angkat, itu tidak serta-merta. Tapi kalau ngurus orang tua kandung, pintu surga yang paling tengah terbuka untuk diri. Ya, makanya anak tidak perlu taat dalam hal yang seperti ini. Karena Rasul bilang apa? La ta'ata di makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Sang Khaliq. Wallahu a'lam bishawab. Hadiah pertama bagi yang mau menjawab, ibu-ibu semua ini. Ya, silakan ibu-ibu. Saya kasih pertanyaannya, insyaallah. Sudah ada, alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, ya, sebentar saya mikir dulu pertanyaannya apa. Agak sulit, Ustaz. Oh, agak sulit. Makanya yang pintarnya. Ini saya cari yang mudah saja sulit, apalagi yang sulit pertanyaan. Sebentar, sesuai dengan apa yang sudah dibahas saja tadi. Baik. Sebutkan dua faidah atau fadilah sholat malam. Itu aja lah. Bismillah, hati menjadi tenang dan amal yang paling tinggi dan paling mulia. Itu zikrullah. Ini sholat malam.
Itu nggak salah, jawabannya betul. Tapi sholat malam secara khusus. Bangun malam akan menjadikan diri sebagai orang-orang yang soleh. 1, 2, Kadang-kadang hamba dengan rohnya. betul. 3, apa? Menghapus dosa-dosa. Betul. 4, Mencegah dari dosa. betul. 5, Menghilangkan penyakit. ahsan, barakallahu fiik. Ini jawabannya sempurna, masya Allah, barakallahu fiik. Ahsan, dapat hadiah. Yang satu lagi, satu orang lagi. Satu orang lagi tunjuk dulu. Ayah ada Ustaz. Ada. Sekarang nanti hebat Ustaz, semangat dulu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Baik. Pertanyaan berikutnya, ya, pertanyaan berikutnya, sebutkan tujuan kenapa Allah menurunkan Al-Quran. Sebutkan satu tujuan saja. Menurunkan Al-Quran bertahap, tidak sekaligus. Untuk menguatkan Rasul. Menguatkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumtazah, barakallahu fiik. Sudah dapat hadiahnya insyaallah. Satu lagi karena semangat, ini satu lagi Ustaz tambahan. Oke, satu lagi. Taib. Pertanyaan terakhir. Nah, sebutkan sifat yang membedakan orang beriman dengan orang munafik dan orang-orang kafir. Apa sih? Ada. Tadi disebutkan. Ya. Ya, ada Ustaz. Apa bedanya? Nanti sebentar lagi. Sebentar. Istilah orang beriman itu memikirkan akhirat, sedangkan orang munafik dunia di hidupnya. Ahsan, barakallahu fiik. Karena kata Allah apa tadi? Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Masyaallah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, dan kita ucapkan terima kasih kepada semuanya insyaallah, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan bersemangat beribadah kepada Allah, dan Allah berikan balasan yang paling tinggi kepada kita semuanya insyaallah. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.